Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Putri, NIM 12210123125, kelas 6F, konsentrasi akidah akhlak. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konferensi beragama. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Dr. Devi Arisanti, MAG, mata kuliah Psikologi Agama. Baik, materi pertama itu ada pengertian konferensi agama. Nah, secara etimologis, istilah konferensi itu berasal dari kata Latin yaitu conversion, yang berarti tobat, pindah, atau berubah keyakinan. Jadi, konferensi itu perubahan keyakinan atau pindah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Dalam konteks agama, konferensi agama itu yaitu perubahan keyakinan keagamaan seseorang dari satu agama ke agama lainnya yang melibatkan perubahan dalam sikap, motivasi, dan perilaku keagamaan. Nah, konferensi beragama juga merupakan suatu proses kompleks yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang memiliki dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Dalam prosesnya, konferensi juga dapat terjadi perubahan secara mendadak dan bertahap karena dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, lingkungan, dan petunjuk dari Tuhan. Selanjutnya ada ciri-ciri konferensi beragama. Yang pertama itu ada perubahan arah atau pandangan dan keyakinan. Yang kedua itu adalah pengaruh kondisi kejiwaan dan lingkungan. Yang ketiga itu terjadi secara berproses atau mendadak, dan yang terakhir itu faktor petunjuk dari Tuhan. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong konferensi agama. Yang pertama itu menurut kalangan agama, faktor yang mendorong konferensi agama itu yaitu hidayat Tuhan. Yang kedua itu faktor sosial. Itu tuh seperti kondisi hidup bermasyarakat, pimpinan sosial, pengaruh hubungan antar pribadi, pasangan hidup, relasi sosial, dan perubahan lingkungan. Yang kedua itu faktor psikologis. Itu tuh seperti perubahan emosi, krisis batin, dan tekanan jiwa. Yang keempat itu ada unsur dari dalam diri. Itu tuh seperti proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok. Faktor lainnya itu ada pertentangan batin atau konflik jiwa. Itu tuh contohnya seperti kegelisahan, ketegangan perasaan. Terus yang kedua itu ada kemauan. Itu tuh seperti kemauan seseorang untuk memeluk percayaan yang lain. Nah, yang terakhir itu ada kebenaran agama. Itu tuh seperti pencarian agama, kebenaran agama yang tepat. Selanjutnya itu ada tahapan konferensi agama. Nah, konferensi beragama itu tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu masa tenang, yang kedua itu masa ketidaktenangan, yang ketiga itu masa tenang dan tentram. Nah, di masa tenang ini sikap acuh terhadap agama. Sedangkan di masa tidak tenang itu konflik dan tekanan batin. Nah, masa tenang dan tentram itu tuh perasaan tentram jiwa, kondisi baru. Jadi kesimpulannya pada materi ini yaitu konferensi beragama dapat terjadi karena berbagai faktor dan melalui tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Penting untuk kita memahami bahwa konferensi agama bukanlah hal yang sederhana dan memerlukan bimbingan agar kesadaran untuk memeluk agama baru tidak bersifat relatif dan kompentoral.